Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film Jepang yang berjudul Tokyo Revengers Live Action yang rilis di tahun 2021. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Berawal saat di pagi hari, ada seorang lelaki yang masih saja tertidur pulas walau alarm kamarnya telah berbunyi sedari tadi. Alhasil tetangga dialah yang tiap pagi harus membangunkan paksa dirinya dengan cara mengetuk keras dinding hingga ia terbangun. Lelaki tadi bernama Takemichi. Lihat betapa amburadulnya suasana kamar Takemichi ini. Bagikan kamar yang tak pernah diurus selama mungkin, ya guys ya. Saat hendak sarapan, di waktu bersamaan ia menyaksikan sebuah berita sedih di TV. なんか毎朝俺が起こしてるみたいになってねえか。立花ひなたさん27歳1万人以上多く過去最多のせいで唯一付き合った彼女が Setelah bersiap-siap, ia lalu berangkat kerja. Di tempat kerja, Takemichi kembali menonton ulang berita sedih sebelumnya melalui saluran YouTube. Oh iya, berita sedih tersebut merupakan kematian mantan kekasih dia dulu beserta adik kandungnya. Sang mantan bernama Hinata. Tak lama senior ia datang sambil terus memaki-makinya mengenai masa lalu yang cukup mendesu. Sepulang kerja, Takemichi mengalami sebuah kejadian aneh saat sedang menunggu kereta di stasiun. すいませんはい妖精ですよ妖精の息ですけどいつか Kejadian aneh yang dimaksud tadi ialah kembalinya Takemichi ke masa lampau sewaktu masih sekolah dulu. Di situ ia sangatlah kebingungan bercampur kepanikan. Bertemu dengan teman-teman dia di masa itu pun, Takemichi masih saja tak percaya akan penglihatannya sekarang ini. Salah satu teman dia bernama Akun. Habis itu melihat penampilannya sendiri di cermin, lalu mengatakan bahwa fashion dia ini sangat norak. Di akhir, betapa terkejutnya Takemichi ketika menyadari tanggal berapa di hari ini. 走馬灯ってやつだ何うわーって流れるあれ2010 Sebelum kembali melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan awal, yaitu melakukan perkelahian antara pelajar sekolahan, Akun meminta ke Takemichi untuk segera menghubungi sepupunya terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan nyali dan keyakinan hingga 100%, mereka pun beranjak pergi menuju ke lokasi tawuran. Tiba di lokasi mereka begitu percaya diri. Akan tetapi, beberapa menit kemudian sang lawan hadir dan membuat mereka semua menjadi ciut. Si pemimpin dari lawan bernama Kiyomasa. 渋高にねはちきってんなおめえらが。 Saat mereka semua telah menaruh harapan yang sangat tinggi kepada sepupu Takemichi dalam membantu mereka melawan Kiyomasa dan kawan-kawan, ternyata semua harapan itu seketika pupus akibat kenyataan yang mengatakan bahwa sepupu Takemichi tersebut hanyalah salah satu budak dari geng Kiyomasa. Di situ sebenarnya ia telah coba memperingati Akun agar mundur saja dari tawuran kali ini. Namun perkataan dia tadi sama sekali tak didengar oleh Akun. こっちは喧嘩売りに来てんだ。真逆っすダメだ。あっさり引けねえだ。ダメだって。この Mengapa demikian? Karena sesaat sebelumnya Takemichi mendapat sebuah penglihatan masa depan, yang dimana di situ ia dan kawan-kawan kena hajar habis-habisan oleh geng Kiyomasa. Hingga kejadian tersebut adalah awal dari kehidupan Madesu dari masing-masing mereka.
Lihatlah betapa sial dan payahnya Takemichi ketika itu. Sama sekali tak ada perlawanan. Yang ada hanya penyesalan karena telah menantang lawan yang salah. これ何やってもうまくいかず Setelah merasa puas bermain dengan mereka semua, sebelum beranjak pergi, Kiyomasa lalu kembali menegaskan bahwa mulai sekarang ini mereka adalah budak gengnya juga. Habis itu, saat Akung hendak meminta maaf ke dirinya akibat tak mendengar saran dia tadi, Takemichi tanpa basa-basi langsung menghindar, sembari berkata kawan-kawan dia itu sangatlah payah. Selanjutnya ia mendatangi sang pacar yaitu Hinata, kemudian berbicara sedikit tentang masa depan. お前ら俺が泣いたって思う。せっかくここから逃げたのにうるせえ。 10年前 Di malam itu, Takemichi sedang menikmati udara segar di atas ayunan yang berada di taman kota. Di waktu bersamaan, ia melihat ada seorang murid lelaki yang kena palak oleh sekelompok geng jalanan. Menyadari murid tadi merupakan adik kandung dari Hinata, ia pun dengan sepenuh hati coba membantunya, walau menggunakan cara yang tak biasa, alias aneh banget, ya guys ya. Oh iya, nama adik Hinata ialah Naoto. 待って情緒不安定なのいやぶっ殺す。ガキ？すっげえかっけえんだ。 Karena telah dibantu agar terhindar dari sekelompok pemalak tadi, Naoto tentu saja mengucapkan banyak terima kasih kepada Takemichi. Di situ ia lalu meminta tolong ke Naoto agar supaya menjaga Hinata di tanggal kematiannya nanti, dengan harapan mereka berdua bisa tetap bertahan hidup di dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Setelah menjelaskan segala yang ingin ia ucapkan di depan Naoto, Takemichi kemudian izin pamit sambil salaman. お前が守ってやれお前が立花を守10年後の7月1日だちお前の姉ちゃんは死ぬお前も一緒になああ次の走馬灯に行くからよ Akan tetapi, ketika kedua tangan mereka bertemu dan menggenggam erat satu sama lain, di waktu yang sama juga terjadi sebuah kilas balik, yang dimana Takemichi kembali ke kehidupannya di masa kini. Menyadari bahwa dirinya masih hidup, ia pun tak bisa membendung rasa bahagianya yang begitu menggebu-gebu. Beberapa saat kemudian, ia kembali dikejutkan dengan kehadiran Naoto, yang ternyata adalah orang yang sedari tadi menyelamatkan dia saat terjatuh di stasiun. 俺生き切ったえで死んだえナオトえなんでスーツなのちょっとこちらの刑事さんが言わせてここどこ2020年の7月2日です Bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena setahu dia Hinata beserta Naoto telah tewas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh sekelompok geng terkenal di sana. Merasa penasaran banget, ia lalu bertanya langsung ke Naoto mengenai itu semua. Naoto kemudian menjelaskan bahwa Takemichi baru saja melintasi waktu, alias kembali ke masa lalu dan berhasil mengubah beberapa kenyataan di masa sekarang. Akan tetapi saat ia beranggapan Hinata masih hidup, ternyata yang selamat kali ini hanyalah Naoto. タイムリープしたんですそして死にました教えてもらった僕はここにいるお前だけ生き残ってんだよ。 Meyakini keahlian Takemichi benar adanya, Naoto lalu meminta tolong dengan penuh harapan. Mereka selanjutnya menuju ke rumah sekaligus tempat kerja Naoto guna menyusun rencana. Yang dimana ia ingin Takemichi melakukan sebuah tugas atau misi, agar supaya mencegah pertemuan antara kedua petinggi geng yang mengakibatkan kematian Hinata, yaitu geng Tokyo Manji. Dengan begitu, tentunya geng tersebut tak akan pernah terbentuk di masa kini. Sebenarnya di awal Takemichi sempat ragu akan rencana itu, tapi setelah diyakinkan terus oleh Naoto, kepercayaan dirinya pun kembali menyala. 今の
東京卍会は存在しなかった。竹道くん、いや無理だって。君と握手をした時、高校生の竹道君の中からあなたが。前にあなたを信じた、今度はあなたが僕を信じる番だ。Sekarang Takemichi lagi menjalani kilas baliknya, yang dimana ia dan kawan-kawan sedang berada di sebuah tempat, dan Kiyomasa lagi mengadakan pertarungan sesama anggota budaknya sembari taruhan satu sama lain. Saat Akung nyaris melakukan sebuah tindakan yang cukup ekstrim, Takemichi lalu menghalanginya setelah mendapat penglihatan. Selanjutnya ia bahkan mengajak duel Kiyomasa, dan apabila dia menang, maka Kiyomasa wajib mempertemukannya dengan si pemimpin geng saat ini. 王様と奴隷のタイマー、あっくんやめろ。もし俺が勝ったら。Mendapat tantangan tadi, tentu saja Kiyomasa tak ingin berlama-lama lagi untuk menghajarnya hingga habis tanpa sisa. Seperti orang yang sedang kelaparan dan hendak makan, ya guys ya. Tapi di situ Takemichi tetap berdiri tegap dan pantang menyerah. Melihat kegigihan tersebut, membuat Kiyomasa menjadi sangat jengkel. Ia lalu mencoba cara keji. Beruntung di waktu yang sama, ketua beserta wakil geng datang memarahi Kiyomasa akibat menggunakan cara yang tak terpuji dalam berduel. Mereka bernama Maiki dan Draken. 上等だよ。おいバット貸せ。清正。Melihat kedatangan sang ketua serta wakilnya, semua orang di sana langsung membungkuk menyambut kehadiran mereka berdua. Maiki lalu menghampiri Takemichi kemudian berkata bahwa dirinya ingin menjadikan dia sebagai teman. Sementara Draken memberi pelajaran hidup ke Kiyomasa agar supaya tak pernah lagi menggunakan cara haram dalam bertarung. Habis itu, Maiki juga menambahkan bahwa duel disertai taruhan sangatlah menjijikan. どうなるか。お前今日から俺の立ちよ。賭博とかくだらねえから。 Di perjalanan menuju pulang ke tujuan masing-masing, kawan dia terus saja memuji kemampuan Takemichi yang begitu solid, hingga berhasil mengundang rasa simpati Maiki sampai ingin mengajaknya berteman dengan alasan tertentu. Di situ ia menyempatkan diri dulu untuk bertemu Hinata guna menepati janji sebelumnya, yaitu menyaksikan festival kembang api bersama. Akan tetapi saat suasana lagi asik-asiknya, tanpa sengaja ia malah memegang tangan Naoto dan kembali ke masanya kini. 俺がヒナを守る。 Makin yakin akan teorinya selama ini, Naoto lalu menata ulang rencana dia sebelumnya, yang dimana rencana sekarang ialah membunuh Maiki. Mendengar rencana baru tersebut, membuat Takemichi sedikit kurang setuju dengan ide itu. Namun Naoto terus menyemangati dia menggunakan caranya sendiri. Saat ia kembali ke kilas balik, di situ Maiki serta Draken mendatanginya ke sekolah, guna mengajak dia bermain. Tapi di waktu bersamaan, Hinata salah mengira dan sempat terjadi sedikit ketegangan di sana. 何ですかね。いきなりぶん殴ってはいさよなら。 Saat suasana terasa makin memanas akibat Hinata menampar wajah Maiki, di situ Takemichi coba memberanikan diri untuk melindunginya dari tekanan Draken. Dan di akhir pertikaian antara mereka semua, Maiki ternyata hanya mengetes keberanian Takemichi dalam melindungi orang terkasih. Menyadari ada kesalahpahaman di sana, Hinata kemudian meminta maaf ke Maiki. Di situ Takemichi mulai sedikit merubah pandangannya terhadap mereka berdua. 二度と譲れねえもんがあるんだよ。そうねえだろ。
譲れねえもんがある。なんてなってしてました。ごめんなさい。それが勘違いなのよ。彼女 Di malam hari, Takemichi dipersilakan join dalam rapat penting para anggota geng Mikey. Melihat kehadirannya di sana, tak sedikit dari mereka yang ikutan membuli. Tak terkecuali Kiyomasa, yang tak pernah stop melakukan hal-hal aneh terhadap Takemichi. Beberapa menit kemudian, Mikey beserta Draken baru hadir. Para anggota lalu memberi hormat. Sebelum memulai rapat, Draken mengusir Kiyomasa terlebih dahulu akibat kejadian waktu itu. Selanjutnya, geng mereka memutuskan untuk melancarkan balas dendam. にはいさせねえ。おい清正、メビウステムスだ。Kembali ke masa kini, Takemichi lalu menjelaskan pendapat pribadinya ke Naoto, yang dimana ia meyakini bahwasanya Mikey dan Draken itu adalah orang baik, tak akan menyentuh seorang wanita apalagi sampai membunuhnya. Walau demikian, Naoto sama sekali tak mempercayai perkataan dia sedikit pun. Habis itu, mereka baru menyadari akan beberapa perubahan yang terjadi di masa kini. Salah satunya sahabat dia yaitu Akun, yang sekarang malah menjadi bagian dari geng Tokyo Manji. 別の話ですけどね。仙道敦は東卍には入ってないはずです。Guna mengulik sebanyak-banyaknya informasi mengenai geng Tokyo Manji, Takemichi beserta Naoto lalu mendatangi tempat Akun berada di masa kini. Tiba di lokasi sebuah bar terkenal, Naoto pun berkata bahwa dirinya tak bisa masuk ke dalam tempat tersebut dengan suatu alasan. So, Takemichi lah yang masuk sendirian ke sana. Di dalam, ia begitu terkejut ketika baru mengetahui ternyata bar itu adalah milik Akun pribadi. あっくん。入った。オーナーはビップルーでお待ち。すいません。いらっしゃいませ。 Saat mereka berdua bertemu kembali setelah sekian lama, mereka pun melakukan pembicaraan santuy sesama lelaki sejati. Di situ Akun mengatakan sebuah kejujuran, bahwa orang yang mendorongnya di stasiun kereta api kala itu adalah dirinya. Tak bisa menahan rasa bersalah lagi. Setelah bercanda ria sedikit, Akun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri tepat di hadapan Takemichi, dengan cara melompat langsung dari gedung barnya, tanpa menggunakan alat pengaman sama sekali. お前を線路に突き落としたな。だからこれ見てバカやって笑ってなかったよ。嘘だ。嘘じゃねえよ。 Setelah kejadian mati bunuh dirinya Akun di scene sebelum ini, ditambah beberapa informasi penting yang sempat Takemichi dapatkan sesaat sebelum kejadian itu berlangsung. Kini ia mulai menyimpulkan bahwa Mikey berubah drastis semenjak kematian wakilnya yaitu Draken. Dan apabila ia bisa menyelamatkan Draken dari kematian di masa lalu, maka mungkin saja Mikey tak akan pernah bergabung ke dalam geng Tokyo Manji. ナオト、マイキーが変わったのをドラケンが死んと調べてくれ。いや、竹道から腹を刺されて死亡してます。少年事件。 Kembali ke kilas baliknya, Takemichi lalu bergegas mencari keberadaan Mikey dan kawan-kawan, guna memohon agar supaya mereka membatalkan misi balas dendam. Namun walaupun ia telah berkata-kata sampai mulut berbusa, semua itu sungguh percuma, karena ternyata di waktu yang sama lawan mereka telah datang di tempat. Saat war antara kedua geng sedang berlangsung, di awal salah satu anggota dia sempat kena hajar habis-habisan. Tapi Mikey seketika merubah keadaan dengan satu aksi yang begitu memukau. 誰か死ぬかもしれないし。メビウス。 Saat mengira bahwa semuanya telah berjalan sesuai rencana dia sedari awal, sekarang ini Takemichi sedang menikmati hidup di kilas balik bersama Hinata.
Sementara di sisi lain, tak terima akan kekalahan mereka dari geng Maiki sebelumnya, geng lawan lalu merencanakan sebuah siasat jahat untuk merusak Draken. Di sisi Takemichi, ia baru menyadari bahwa ternyata orang yang membunuh Draken ialah Kiyomasa, yang berpindah ke geng lawan sehabis dikeluarkan oleh Maiki. Mebius. Mulai curiga akibat ada sesuatu hal yang agak aneh dan tak biasa, Maiki kemudian bergerak cepat menuju ke markas geng lawan guna mengecek secara langsung seorang diri. Sementara itu, Draken kena keroyokan di sana. Lihat betapa kasarnya dia. 1 versus banyak, layaknya maling yang habis beraksi lalu ketahuan dan dikeroyok massa, ya guys ya. Di waktu yang sama juga, akibat ketahuan diam-diam mengamati dari kejauhan, Takemichi pun dihajar dan disekap. Tak lama datang Hinata menolong, sembari memberi semangat ke dia yang sedang mengalami drop parah. Oh, nani miten da yo, kore? 誰も助けられねえ。竹道くん。それが竹道くんだから。Berpindah scene ke Draken. Saat ia nyaris tumbang di sana, beruntung Maiki dan kawan-kawan hadir membantu. Alhasil luar hebat kedua geng kembali terjadi. Akan tetapi ketika sedang asik-asiknya berduel, tanpa terduga Kiyomasa memanfaatkan kelengahan Draken dan berhasil menusuknya dari belakang hingga terluka parah banget. Melihat kejadian tersebut, Takemichi lalu melapor ke Maiki. Namun dikarenakan masing-masing anggota lagi sibuk dengan war mereka, Maiki pun meminta tolong ke Takemichi untuk segera membawa Draken ke RS. Namun cukup sial, karena di setiap perjalanannya ia terus saja mendapat hadangan dari anggota geng lawan. Puncak dari semua itu ialah saat Takemichi bertemu Kiyomasa di terowongan. Merasa tak mungkin lagi untuk menghindar begitu saja, ia pun dengan penuh gagah berani akan melawan hingga tuntas. Lihatlah betapa kuat dan pantang menyerahnya dia ketika itu. Walaupun di awal terus kena pukulan, tapi di akhir ia berhasil menang dengan menggunakan teknik piting, ya guys ya. 何余計なことしてくれちゃってんの。背にしてた。ああ、リベンジ。Habis tuh, setelah berhasil mengalahkan geng lawan tadi, semua anggota dari geng Maiki kini berkumpul di RS, menunggu kabar baik dari pengobatan Draken. Beberapa jam kemudian, sang dokter baru keluar ruangan sembari memberitahu ke mereka semua mengenai hasil operasi tersebut. Mengetahui operasinya berjalan lancar, Maiki dan kawan-kawan pun sangat bahagia tak karuan. Di akhir cerita film ini, Takemichi berlari kencang untuk segera kembali ke masanya kini dan bergegas menemui Hinata. Kimi wa itsumo kyū ni kuru ne. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Tokyo Revengers Live Action. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.